Halo para fans Toho, kembali lagi dengan channel Rune Mana Live. Di video hari ini saya akan bahas salah satu alur cerita game ya, yaitu Toho dan Makukagura. Oke, sebelum mulai jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video dari channel ini ya. Oke, langsung saja mulai yuk. Awal cerita game, karakter utama atau akan saya sebut player saja ya, bertemu dengan seorang gadis dan dia kira player ini tersesat dan bahkan ditawari secangkir susu ya. Tapi itu bukan waktu yang pas ya. Sang gadis tersebut ingin meminta bantuan untuk mengalahkan gelembung tersebut ya dalam permainan dan Makukagura ya. Bahkan diperingatkan oleh sang gadis itu ya, hanya mengerikan di awal saja dan permainan pun dimulai. Setelah selesai membantu, sang gadis itu pun memuji ya, atau sedikit meledek ya. Oke, lanjut ya. Setelah itu dia memperkenalkan diri dan namanya adalah Yakumo Yukari, sang gadis yokai misterius di Gensokyo, penjaga perbatasan dunia ya. Bahkan dia bertanya pada player ya, apakah mengetahui Gensokyo? Dan dia pun langsung menjelaskan ya, Gensokyo merupakan tanah fantasi yang terlupakan oleh dunia luar yang ditinggali oleh yokai, iblis, roh-roh ilahi, bahkan manusia, dan hidup bersama di Gensokyo. Dan setelah itu Yukari menjelaskan kebenaran dari Gensokyo dan menunjukkan sesuatu dalam celahnya ya. Dan seperti yang terlihat dan Yukari bilang keseimbangan Gensokyo antara yokai dan manusia telah runtuh ya. Dan saat itulah muncul sebuah gelembung di Gensokyo yang sudah runtuh ya. Tapi gelembung tersebut sangat berbahaya jika digunakan oleh seseorang, dan oleh karena itu tadi player dan Yukari bermain dan Makukagura agar gelembung tersebut dapat menghasilkan energi ya, dan terus dapat digunakan untuk memperbaiki tanah Gensokyo yang hilang. Dan itulah yang dipikirkan oleh orang luar. Gensokyo telah tepatnya mereka yang memimpikan bentuk Gensokyo itu seperti inilah, seperti itulah ya. Gitulah pokoknya ya. Oke. Yukari pun meminta player untuk bermain dan Makukagura ya untuk negeri Gensokyo ya. Dan apakah player ingin membantunya untuk memperbaiki Gensokyo atau tidak ya? Ya, jawabannya hanya satu, yaitu iya saja ya. Dan Yukari pun senang dan langsung saja akan memperbaiki Gensokyo ya. Akan tetapi ada sesuatu hal yang aneh dari kuil Hakure. Dan player langsung melihat ternyata itu Reimu. Dia adalah gadis kuil dari kuil Hakure ya. Dan Yukari yakin Reimu kembali karena kuilnya telah player dan Yukari perbaiki ya. Tapi bagaimanapun masih terlihat ada yang kurang. Dan Yukari pun memberi saran untuk menaruh sesuatu di kuil Hakure dengan sisa energi gelembung tadi ya. Dan terlihatlah pohon ya. Bahkan Reimu sampai kaget ada sinar yang tiba-tiba muncul dari langit membuatnya pohon tumbuh. Tapi Reimu gitulah ya, nggak terlalu peduli ya. Jika terus diperbaiki, mungkin orang-orang akan senang tinggal di sana ya. Jika Yukari dan player terus memperbaiki, Gensokyo baru akan terlahir ya. Dengan bermain dan Makukagura dan mengambil energi, player akan menciptakan tempat Gensokyo sendirinya ya. Dan semua orang tahu apa itu dan Makukagura ya. Jadi Yukari ingin kamu membantunya ya, saling membantu gitulah ya. Dan tentu hasil energinya akan dibagi dan Yukari hanya mengambil 30% dari hasilnya. Oke, akan saya jelaskan kembali biar kalian paham, biar nggak bingung ya. Yang pertama itu apa sih itu gelembung yang dimaksud Yukari ya? Oke, gelembung ini adalah yang bisa dibilang energi poin ya. Tapi jika kalian ingin energi poin, kalian harus memurnikan gelembung tersebut dengan bermain dan Makukagura ya. Oke, infonya segitu dulu ya. Dan yang kedua yaitu energi ya. Energi muncul setelah memurnikan gelembung ini ya, merupakan sumber untuk menciptakan Gensokyo yang baru ya, atau bisa dibilang Gensokyo ciptaan player ya, atau sang pemain. Oke, sudah paham ya.
Oke, next ya, story kedua ya. Player disuruh Yukari untuk melihat keseharian kuil Hakure ya, dan player bisa melihat Reimu sedang menyirami pohon tadi ya. Dan Reimu berpikir pohon ini akan tumbuh jadi pohon apa ya, pohon sakura atau pohon plum ya. Lebih tepatnya Reimu ini cuma mau makan saja ya. Dan setelah itu muncullah Marisa, entah kenapa sudah diberi namanya saja ya, dan memberi informasi bahwa Gensokyo sedang dalam masalah ya. Dan Reimu sudah mengetahui beberapa area hilang ya, dan Marisa pun langsung saja tancap gas ya, ayo selesaikan insiden segera. Tapi Reimu nggak mau karena kuilnya masih baik-baik saja ya. Tapi Marisa ingin menyelesaikan insiden ini ya, dan mengeluh hanya kuil Reimu saja yang baik, sedangkan semua enggak ya. Dan tiba-tiba muncullah gelembung berbahaya tadi ya. Reimu dan Marisa bingung dengan gelembung apa itu ya, dan gelembung tersebut menunjukkan sebuah mimpi, dan alangkah lucunya ya, bahkan Marisa sampai ketawa terlihat ya. Ternyata gambar Reimu yang terlihat sangat kurus ya, bahkan Marisa menyebutnya Reimu menyedihkan ya. Tapi Reimu mengelak ya, dia tidak seperti itu ya, dan gak ingat pernah seperti itu ya. Itu Marisa tertawa dan percaya mana mungkin Reimu semiskin itu ya. Dan Marisa menjelaskan bahwa itu adalah mimpi seseorang yang berada di dunia luar ya. Dan Reimu memperingati Marisa jangan terlalu dekat dengan gelembung aneh itu ya. Dan Marisa juga memiliki firasat buruk tentang gelembung itu ya. Dengan muka senang ingin melakukan itu loh. Oh, maksudnya, tapi yang Marisa maksud itu bermain dan Makukagura ya. Setelah selesai, gelembung itu pun menghilang. Marisa sangat luar biasa hebat bermain dan Makukagura ya. Bahkan Reimu sampai terdiam, dan Marisa pun bertanya apa Reimu nama gelembung tadi itu apa ya. Bahkan Reimu saja baru pertama kali melihat, jadi nggak tahu, dan akhirnya Marisa pun langsung menamainya yaitu Yume Mitama ya, karena gelembung itu memperlihatkan mimpi seseorang ya. Dan akhirnya Yukari dan player pun setuju memberi nama gelembung tersebut Yume Mitama ya. Dan Yume Mitama menghasilkan energi yang tadi Marisa kalahkan. Dengan Yume Mitama, player bisa menyimpan lebih banyak sesuatu di kuil, seperti contohnya pohon tadi. Oke, segitu dulu alur cerita dari Toho dan Makukagura ya. Tunggu saja di part berikutnya ya. Bye bye.